Ya, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan nih tentang pengaruh gadget pada bahasa anak. Oke, lanjut saja ke video berikut untuk penjelasannya. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Nah, sebelumnya, apa sih yang kita ketahui dari gadget? Nah, jadi gadget adalah media komunikasi atau media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Nah, bisa juga gadget itu sebagai alat yang kita buat untuk membantu kegiatan kita dalam berkomunikasi sesama manusia. Nah, kini alat komunikasi itu udah semakin berkembang lebih maju semenjak munculnya si gadget. Nah, ada apa aja sih gadget itu? Nah, gadget itu ada iPhone, ada Android, serta ada BlackBerry. Nah, dalam psikologi perkembangan anak usia dini dikatakan bahwa anak yang berusia 0 sampai 6 tahun itu bisa terkena dampak dari gadget. Dampaknya itu terhadap perkembangan sosial anak di usia dini gitu. Nah, selanjutnya sudah ada perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak itu apa sih? Nah, perkembangan bahasa anak itu dimulai dari kombinasi antara interaksi sosial, terus perkembangan emosinya, ada kemampuan kognitifnya, serta ada perkembangan fisik dan motoriknya. Nah, gak dari situ aja, tetapi ada perkembangan tata bahasa anak. Nah, perkembangan tata bahasa anak ini bergerak dari satu kata atau satu kalimat holographic process ke telegraphic process. Nah, oke, next kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan di latar belakang, maka merumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa akar penyebab yang membuat bahasa anak berubah? Yang kedua, bagaimana pro dan kontra pandangan orang tua mengenai gadget terhadap bahasa anak? Yang ketiga, bagaimana dampak dari gadget terhadap bahasa anak? Yang keempat, bagaimana cara agar anak tetap menggunakan gadget tanpa merubah bahasa anak? Oke, next selanjutnya di sini sesuai dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka penulisan ini ditujukan untuk yang pertama, untuk mengetahui atau menjelaskan manfaat dari penggunaan gadget dalam bahasa anak. Yang kedua, untuk menjelaskan pengaruh gadget dalam bahasa anak. Yang ketiga, untuk menjelaskan dampak dari gadget dalam bahasa anak. 1.4 Manfaat penelitian. Dari karya tulis ilmiah yang kita buat, terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui manfaat dari penggunaan gadget dalam bahasa anak. Yang kedua, mengetahui dampak yang didapatkan dari gadget dalam bahasa anak. Yang ketiga, mengetahui pengaruh yang terjadi dari gadget dalam bahasa anak. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. Di landasan teori ini kita akan membahas 2.1 perkembangan bahasa anak, yang dimana perkembangan bahasa dimulai sejak bayi dan mengadakan perannya pada pengalaman, penguasaan, serta pertumbuhan bahasa yang bertujuan agar anak tuh mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Lalu konteks dalam pengembangan bahasa meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, serta menulis sejak dini. Dalam melakukan kemampuan bahasa, tutor tuh dapat memilih strategi serta metode secara bervariasi. Dengan kata lain, bahasa itu sangat berperan penting karena dapat memfasilitasi komunikasi interpersonal, membantu mengorganisasi pikiran, dan membantu mempelajari sesuatu. Setelah dari 1, kita akan membahas 2.1.1 pengertian bahasa. Secara umum, pengertian bahasa adalah kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan satu yang lainnya dengan menggunakan tanda ataupun simbol, misalnya dengan kata-kata dan pergerakan tubuh. Dan menurut Harimurti Dalaksana 1985 halaman 12, bahasa merupakan alat terpenting yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa adalah suatu sistem bunyi yang bermakna untuk komunikasi dalam sekelompok manusia. Baik, selanjutnya ada pengertian anak usia dini. Nah, jadi apa sih pengertian anak usia dini itu? Menurut Mansur, anak usia dini adalah
kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Nah, mereka ini memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Pada usia dini ini, segala sesuatunya berharga, baik fisik, emosional, ataupun intelektualnya. Anak usia dini juga memiliki energi yang sangat besar. Jadi, sebagai orang tua yang baik, seharusnya memberi pelajaran mengenai kemampuan motorik halus dan motorik kasarnya. Lalu, apa itu pengertian bahasa anak? Nah, jadi menurut Takidoro Tomuswiroh, bahasa anak ini sistem simbolisan yang digunakan anak. Nah, sistem simbolisan tersebut tuh digunakan anak untuk berkomunikasi dengan orang lain yang mengacu pada bahasa tertentu, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kemampuan bahasa anak. Nah, menurut Kemendiknas, bahasa anak itu dapat berkembang lebih cepat jika yang pertama, anak itu berada di lingkungan yang positif dan bebas dari tekanan. Lalu yang kedua, saat berkomunikasi kita harus lihat nih pandangan mata anak saat berbicara. Lalu yang ketiga, anak menyampaikan pesan verbal itu harus diikuti dengan pesan nonverbal. Lalu yang keempat, jika ada salah, sebagai orang tua kita harus membetulkan kesalahan bahasa anak dengan lembut dan baik dalam pengucapan maupun susunan. Nah, ini tidak boleh ada tekanan agar anak bisa berbahasa dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan akar penyebab yang membuat bahasa anak dapat berubah nih. Nah, perubahan bahasa pada dasarnya bersifat alami, normal, dan tak terhindarkan. Apalagi pada anak yang sedang bertumbuh kembang dengan keinginan tahuannya yang sangat lebih pada anak tersebut. Nah, akar penyebab yang membuat bahasa anak dapat berubah antara lain masuknya bahasa yang sebelumnya tidak diketahui oleh anak tersebut sehingga memicu untuk menggali keinginan tahuannya mereka. Nah, hal ini bersumber bisa dari tontonan, bacaan yang anak tersebut lihat di media teknologi, khususnya gadget. Namun, apabila gadget bisa memfilter bahasa yang sekiranya tidak layak untuk anak, dapat diubah menjadi bahasa yang baik dan benar, akan meminimalisir perubahan bahasa pada anak. Nah, di sini ada pro dan kontra pandangan orang tua mengenai gadget terhadap bahasa anak. Yang pro yang pertama, yaitu anak akan menjadi lebih fasih dalam berbahasa Inggris. Yang kedua, meningkatnya perkembangan anak dalam berbahasa. Yang ketiga, adanya gadget bisa membantu perkembangan motoriknya lebih baik nih. Namun di balik ada pro pasti ada kontra. Yang kontranya pertama yaitu anak akan lebih sulit berbahasa Indonesia atau bahasa asalnya tersebut. Yang kedua, pasif bersosialisasi terhadap orang terdekat di kehidupan nyata sehingga lebih memilih untuk bersosialisasi dengan media sosial. Yang ketiga juga terkontaminasi bahasa yang tidak baik nih. Dan yang terakhir ada kecanduan dalam menggunakan gadget. Nah, lanjut ada dampak penggunaan gadget pada bahasa anak. Yang pertama ada dampak baiknya, yaitu anak lebih mudah untuk mengenali bahasa yang ada dan menjumpai kosakata yang baru nih. Anak pun juga akan lebih mudah mengingat berbagai hal baru karena visual yang menarik serta suara yang dapat didengar melalui gadget. Sehingga gadget menawarkan banyak kreativitas sehingga anak-anak mudah dalam berkembang di bahasa tersebut. Gadget pada bahasa anak memiliki dampak buruk, yaitu antara lain anak akan lebih pasif dalam berbahasa secara langsung karena anak tersebut lebih menyukai dengan gadgetnya masing-masing atau dunianya masing-masing di dalam gadget tersebut. Hal ini sangat mempengaruhi anak dalam berkomunikasi secara langsung atau di dunia nyata karena apabila anak-anak sering menggunakan gadget akan menimbulkan atau menemukan suatu bahasa-bahasa yang tidak baku atau kasar pada sisanya sehingga akan memperhambat bahasa pada anak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa saja upaya-upaya menjaga anak dalam berbahasa dari pengaruh gadget. Tentunya pengaruh gadget dapat menimbulkan dampak yang cukup negatif bagi anak. Maka dari itu, saya dapat memberikan beberapa upaya yang dapat diterapkan oleh orang tua kepada anaknya. Yang pertama, membangun komunikasi antara anak dengan orang tua, yang maksudnya adalah membangun komunikasi dua arah yang bisa menjadi cara mendidik anak di era digital sekarang.
Yang kedua, memberikan batasan waktu kepada anak saat bermain gadget. Agar anak tetap terkontrol pada saat bermain gadget, alangkah baiknya jika orang tua memberikan batasan waktu 1-2 jam per hari saat menggunakan gadget. Kemudian yang ketiga, menemani anak saat bermain gadget. Orang tua dapat memberikan edukasi secara langsung kepada anaknya dengan menggunakan gadget. Dengan begitu, anak menjadi paham penggunaan gadget yang baik dan benar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami analisis, kami mendapatkan 3 poin simpulan. Yang pertama, penggunaan gadget pada anak kurang disetujui oleh responden. Tetapi jika sangat dibutuhkan, kita dapat memberikan waktu 1 jam hingga 2 jam, yang tentunya harus dalam pengawasan orang tua. Kemudian, penggunaan gadget pada anak usia dini dapat membuat anak tersebut cepat berkembang, khususnya dari segi motoriknya, yang akan lebih cepat dan sigap dalam melakukan sesuatu. Dan penggunaan gadget pada anak juga memberikan dampak yang positif untuk anak menjadi lebih kreatif, dengan memberikan beberapa tayangan yang pantas untuk dilihat pada anak usia dini, yang akan membuat pola pikir mereka tersebut menjadi lebih baik. Nah, berdasarkan simpulan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami dapat memberikan saran, yaitu sebaiknya untuk anak di bawah umur jangan terlalu dimanjakan oleh hal-hal seperti gadget oleh orang tua, karena gadget sangat berpengaruh terhadap pengembangan diri anak-anak. Dengan pengaruh tersebut dapat ditimbulkan dampak yang dominan negatif yang akan sangat tidak baik untuk anak di bawah umur. Tentunya, faktor lingkungan sekolah juga sangat mempengaruhi anak-anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur sangat mudah sekali terbawa suasana dalam keasikan bermain permainan yang ada dalam gadget seperti games, sehingga cukup sulit untuk menghilangkan kebiasaan tersebut pada anak di bawah umur yang sudah terlanjur kecanduan bermain gadget. Dengan demikian, penjelasan pengaruh gadget pada bahasa anak sudah selesai. Sekian dari kami, kelompok 4. Terima kasih.